Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar integral garis. Oke, di video pembelajaran kali ini di sini kita akan mempelajari tentang konsep dasar dari integral garis. Sebelum kita memasuki integral garis, di sini kita terlebih dahulu mengingat kembali konsep dari integral tentu yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini saya akan mengingatkan bentuk umum dari integral tentu adalah integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx. Integral tentu ini bisa digeneralisasikan menjadi integral lipat 2 atau integral lipat 3. Lalu, bagaimana sih dengan integral garis? Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang integral garis. Jadi, integral garis ini merupakan generalisasi dari integral tentu. Bentuk generalisasinya adalah dengan mengganti A, B dengan kurva C pada bidang X, Y, R pangkat 2 sehingga bentuk integralnya menjadi integral dengan batas C, F, ds. Jadi di kedua rumus ini dapat kita lihat bahwa pada integral tentu itu nilai batasnya A, B. Jadi di integral garis ini kita akan mengganti atau menggeneralisasikan dengan mengganti A, B menjadi kurva C. Selanjutnya, integral ini disebut dengan integral garis atau sering disebut dengan integral kurva karena kita akan melakukan proses integral sepanjang kurva. Tentu saja kita harus memperhatikan arah kurvanya. Oleh karena itu, integral garis erat kaitannya dengan vektor. Selanjutnya, di sini kita misalkan C adalah sebuah kurva mulus sepotong-potong dan C dinyatakan dalam persamaan parametrik. Bentuk dari persamaan parametrik adalah X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT, di mana T lebih kecil atau sama dengan A dan lebih besar atau sama dengan B. Kita misalkan f, x, y, z itu sama dengan R pangkat 2 di mana R pangkat 2 terdefinisi secara kontinu pada himpunan terbuka yang mengandung C sama dengan RT sama dengan XTI ditambah YTJ ditambah ZTK. Maka dapat ditentukan integral garis dari fxyz terhadap kurva C sebagai berikut. Integral dengan batas C fxyz ds sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B f xt yt zt dikali dengan akar X aksen T pangkat 2 ditambah Y aksen T pangkat 2 ditambah Z aksen T pangkat 2. Dalam menyelesaikan integral garis ini, ada langkah-langkah untuk menyelesaikan integral garis. Yang pertama itu kita tentukan dulu persamaannya, yaitu persamaan parametrik. Yang kedua, kita turunkan atau diferensialkan fungsi parametrik. Jadi di sini kita turunkan fungsi parametriknya. Yang ketiga, ubah fxy atau fxyz menjadi ft. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, yang keempat maksudnya atau yang terakhir, substitusikan semua yang telah diketahui ke dalam rumus. Untuk lebih mudah difahami, di sini kita akan membahas satu contoh soal.
Soalnya yaitu hitung integral garis integral dengan batas C x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ds. Dengan C adalah kurva di mana x sama dengan 4 cos t, y sama dengan 4 sin t, dan z sama dengan 3t. Di mana t itu lebih kecil atau sama dengan 0 dan lebih besar atau sama dengan 2pi. Untuk penyelesaiannya, di sini kita akan menentukan persamaan dari parametriks, lalu kita turunkan fungsi parametriksnya. Jadi nilai x-nya itu sama dengan 4 cos t. Maka atau sehingga turunan dari x atau x aksen itu sama dengan negatif 4 sin t. Dan yang y itu sama dengan 4 sin t. Sehingga turunan terhadap y atau y aksen itu sama dengan 4 cos t. Yang ketiga itu z. Z sama dengan 3t. Turunan parametriksnya z atau z aksen itu sama dengan 3. Maka di sini kita akan mengubah f x y z menjadi ft. F x y z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Ft sama dengan, masukkan nilainya, 4 cos t kuadrat ditambah 4 sin t kuadrat ditambah 3 sin t kuadrat. Lalu di sini kita jumlahkan 16 cos t ditambah 16 sin t ditambah 9 t kuadrat. Oke, di sini kita masih tentu ingat ya kan, sin t ditambah dengan cos t, sin t. Di sini ya kita tulis ya, sin t kuadrat ditambah cos t kuadrat itu sama dengan 1. Berarti 16 dikali 1 ditambah 9 t kuadrat. Dapatlah hasilnya ft itu sama dengan 16 ditambah yt kuadrat. Selanjutnya di sini kita masukkan ke dalam rumus. Integral dengan batas C x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Integral dengan batas bawah A dan batas atas B, f x t y t z t dikali dengan akar x aksen t kuadrat ditambah y aksen t kuadrat ditambah z aksen t kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya, 16 nilai f x t y t z t, hasilnya tadi kan 16 ditambah y t kuadrat dikali dengan akar 16 sin kuadrat t ditambah 16 cos kuadrat t ditambah 9. Lanjut, 16 9 t kuadrat 5. Untuk penyelesaian ini, di sini kan tadi kita sudah ketahui sin kuadrat t ditambah cos kuadrat t itu sama dengan 1. Berarti akar dari 16 ditambah 1 ditambah 9 itu sama dengan akar 25. Akar dari 25 itu sama dengan 5. Berarti di sini 16 ditambah 9 t kuadrat dikali dengan 5. Di sini kita kalikan ke dalam, 5 dikali 16, 5 dikali 9. Dan di sini merupakan sifat distributif. 5 dikali 16 itu hasilnya 80. 5 dikali 9 hasilnya 45 t kuadrat. Lalu di sini kita integralkan terhadap dt. Kita integralkan terhadap dt berarti 80t ditambah 15t pangkat 3.
dengan nilai batasnya 0 sampai 2 fi. Lanjut kita kalikan dengan nilai batas masing-masing. 80 dikali 2 fi ditambah 15 dikali 2 fi pangkat 3 dikurang 0. Karena berapapun nilainya, kalau dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. 80 dikali 2 fi sama dengan 180 fi. 2 fi pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8 fi. 15 dikali 8 fi hasilnya 120 fi. 160 fi ditambah dengan 120 fi hasilnya 280 fi kuadrat. Mungkin sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.